Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 1, selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar di rumah bersama kedua orang tua. Ingat, kalau keluar rumah harus tetap memakai masker, cuci tangan memakai sabun, dan hindari berkerumun ya anak-anak. Nah, kali ini Bu Susi akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Di subtema 3 tanaman di sekitarku. Dan di pembelajaran 6 ya. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa dapat menjelaskan aturan merawat tanaman di rumah dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menulis ungkapan pujian dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan hasil penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil maksimal 100 dengan bantuan benda konkret dengan benar. Nah, ayo kita belajar dengan penuh semangat ya anak-anak. Semangat! Coba sekarang cermati gambar berikut dengan seksama anak-anak. Di sini Dayu dan Ibu Dayu sedang merawat tanaman. Nah, tanamannya tumbuh dengan subur dan rapi anak-anak. Coba anak-anak di rumah, apa punya tanaman seperti Dayu? Itu punya ya. Ada yang ditaruh pot dan juga ada yang ditaruh tanah biasa. Nah, coba Ibu dan Dayu sedang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau anak-anak. Keindahannya membuat suasana rumah tambah indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun anak-anak. Nah, rasanya kalau anak-anak punya seperti Dayu, tanaman seperti Dayu, pasti senang ya. Nah, sekarang ayo anak-anak kita perhatikan kembali bacaan tersebut ya. Di sini ada pertanyaan. Ada 2 pertanyaan itu. Coba yang pertama, Bu Susi beri contoh ya. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa saja yang dilakukan oleh Ibu dan Dayu untuk merawat tanaman sayuran? Nah, di dalam bacaan tadi, apa yang dilakukan Ibu Dayu dan Dayu anak-anak untuk merawat tanaman? Coba di sini Bu Susi menjawabnya ya. Merawat tanaman sayuran setiap hari dengan cara menyiram dan memberi pupuk supaya tumbuh subur dan hijau. Nah, seperti itu ya anak-anak dengan melihat teks bacaan tersebut. Coba yang nomor 2, anak-anak kerjakan sendiri di rumah dengan bantuan kedua orang tua ya anak-anak. Yang kedua itu, bagaimana cara mereka mengatur tanaman sayuran agar membuat rumah lebih indah. Ayo tadi bagaimana? Nanti lihat di teks bacaannya ya. Setelah itu, anak-anak menuliskan di kotak kosong itu dengan rapi dan benar. Semangat anak-anak, pasti bisa. Coba sekarang ayo berlatih ya anak-anak. Perhatikan kembali lingkungan di sekitar rumahmu. Apakah tanaman di sekitarmu sudah ditata dengan rapi? Cobalah rapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu. Buat laporan hasil kerjamu pada tempat berikut. Nah, anak-anak di sini disuruh merapikan tanaman yang ada di
rumah masing-masing. Nanti bagaimana cara merapikannya ditulis di halaman 132 itu ya anak-anak, di kotak kosong itu. Menulisnya dengan rapi dan benar. Bisa ya anak-anak? Mudah ya? Semangat! Pasti bisa. Nah, tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kamu dan teman-teman dapat menata tanaman? Nah, pastinya bisa ya anak-anak. Mudah ya? Nah, sekarang ayo mencoba. Cobalah berlatih mempraktekkan cara merawat tanaman. Berikan pujian untuk teman yang sudah dapat menata tanaman. Mari berlatih menulis pujian sesuai gambar dan ikuti sesuai contoh. Nah, di sini ada contoh anak-anak. Anak-anak di sini disuruh membuat kalimat pujian ya. Nah, coba lihat ini contohnya. Di sini ada tanaman yang tertata dengan rapi. Nah, kalimat pujiannya yaitu pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi. Nah, itu adalah pujian ditujukan kepada Dayu anak-anak. Nah, sekarang anak-anak tugasnya menulis kalimat pujian yang ada di 3 gambar itu. Nah, gambar yang ini adalah Pak Tani merawat tanaman sayuran dan menatanya dengan rapi. Nanti anak-anak menulis pujiannya ya untuk Bapak Tani itu. Lalu yang gambar ini, Siti sedang melihat bunga. Nah, bagaimana nanti kalimat pujiannya anak-anak? Nah, yang gambar ini adalah Dayu membawa bunga anak-anak. Ayo, ini juga dibuat kalimat pujiannya ya, supaya Dayu itu senang. Bagaimana anak-anak membuat kalimatnya? Pasti bisa. Nah, kerjakan di rumah dengan kedua orang tua ya. Semangat anak-anak, pasti bisa. Mudah ya. Nah, sekarang banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun, tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Nah, coba ayo kita lihat di halaman 134 ya. Coba di sini Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Nah, di sini anak-anak harus tahu ya. Siti tadinya mempunyai 43 bunga mawar. Dayu tadi mempunyai 2 tangkai lebih banyak. Nah, ingat anak-anak, lebih banyak dari Siti. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, di sini Siti coba, ini bunga Siti anak-anak. Bunga Siti 42. Nah, di situ bunga Dayu tadi ada tulisannya lebih banyak. Kalau lebih banyak itu anak-anak harus menambahnya. Nah, menambah berapa, Bu? Nah, di situ ada tulisan 2 tangkai lebih banyak. Jadi ditambah 2 ya anak-anak. Nah, ini bunga Dayu. Jadi bunga Dayu ditambah 2 anak-anak. Jadi 43 ditambah 2. 43 ditambah 2 berapa anak-anak? Hebat sekali, 45. Nah, jadi 45 itu bunganya Dayu ya. Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah,
Paham ya anak-anak? Nah, coba sekarang untuk lebih memahamkan anak-anak, di sini ada soal. Anak-anak harus bisa mengerjakan ya. Coba soal yang pertama. Ayo, Bu Susi bercontoh ya. Di sini pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Pedagang B memiliki pepaya 7 buah, lebih banyak dari pedagang A. Ayo, ada kata lebih banyak. Tadi diapakan anak-anak? Hebat sekali. Ditambah. Jadi di sini ada pertanyaan, berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, tadi pedagang A 52. Ada kata lebih banyak, jadi ditambah ya anak-anak. Ditambah berapa? Hebat sekali, ditambah 7. Nah, coba ayo kita menghitung dengan susun ya. Nah, 52 kita tulis dulu. Lalu bawahnya itu, bawah dari angka 2 ditulis 7. Karena itu adalah satuan. Satuan, bawahnya juga satuan. Nah, lalu ditambahkan anak-anak. 2 ditambah 7 berapa anak-anak? Hebat sekali, 9. Yang 5 itu bawahnya tidak ada. Jadi turun angka 5. 5 ditaruh di bawahnya. Jadi berapa itu hasilnya? Hebat sekali, 59. Jadi 52 ditambah 7 sama dengan 59. Jadi banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B berjumlah 59. Nah, paham ya anak-anak? Coba anak-anak kerjakan yang nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 ya anak-anak. Kerjakan di rumah bersama kedua orang tua. Semoga anak-anak bisa ya. Mudah ya anak-anak? Semangat! Pasti bisa. Nah, kiranya Bu Susi cukupkan sekian dulu. Semoga anak-anak paham dan dapat mengerti di pembelajaran hari ini. Terima kasih anak-anak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan.